Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menjalani hari-hari yang sepi dan penuh rindu kepada mantan. Ya. Jadi ini fase yang harus kita jalani pada saat ini. Fase di mana kita dikhianati oleh mantan. Dan kita harus menjalani hari-hari kita dalam kesepian dan dalam merintih penuh kerinduan kepadanya. Nah, tetapi kan hidup harus terus berjalan. Kuota internet harus dibeli pakai uang, beras harus dibeli pakai uang, bensin harus dibeli pakai uang. Karena itu kita harus bangkit, kita harus bekerja. Ya. Kalau yang masih kuliah juga begitu, harus bangkit, selesaikan kuliahnya, mandiri. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Saya punya sahabat baik. Sahabat baik saya ini dikhianati oleh istrinya. Tapi mereka ini baru menikahnya siri. Dia mendapatkan tekanan, ya, dalam keadaan sakit, tidak punya rumah, tinggal di kos-kosan yang sangat sederhana. Ya. Pekerjaan juga berantakan begitu. Nah, terus kemudian dia dapat tekanan dari mertuanya untuk melepaskan istri dia atau anaknya mertuanya ini. Ya. Ya, apa boleh buat? Dia kemudian menyingkir. Dia berpikir bahwa istrinya betul-betul mencintai dia dan akan setia kepada dia. 1 bulan setelah perpisahan nih, dia dapat pekerjaan nih di sebuah mall. Nggak taunya ketemu tuh, masih istrinya loh. Masih istrinya, sudah jalan dengan laki-laki lain. 6 bulan kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, bagaimana? Dia kan cuma nikah siri. Dia mau mengaku sebagai suaminya, istrinya tidak mau mengakui, selesai. Begitu. Nah, jadi istrinya menikah dengan orang lain. Dia datang tuh di hari pernikahan istrinya. Berdiri di kejauhan, kemudian ya mendoakan dari jauh, tapi datang ke tempat acara pernikahan istrinya. Itu coba tuh bayangkan apa yang hatinya rasakan. Hancur berkeping-keping. Ya. Dia sedang berusaha menata hidupnya lagi, berharap kalau dia bisa bangkit secara ekonomi, mertuanya bisa terima. Tapi ternyata justru dia dikhianati. Nah, saya tanya ke dia, apa yang kamu lakukan? Karena dia bisa bangkit dengan cukup cepat. Ya. Apa rahasianya? Tipsnya, saya bilang. Sehingga kamu bisa bangkit dengan cepat dan kelihatan keren lagi. Keren sekarang. Cuman karena dia setia saja, dia belum memilih pengganti istrinya itu. Ya. Banyak tuh wanita datang mendekat dalam kehidupannya karena dia memang keren. Orangnya ganteng, karismatik. Dan pekerjaannya juga sekarang bagus. Pendapatannya besar lah. Saya pikir untuk bisa punya gaji ya, bulanan tuh pendapatan antara 10 sampai 15 juta sebulan itu dahsyat itu.
itu sulit dan itu bisa dia dapatkan. Nah, maka saya bertanya ke dia, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, 3 hal yang saya lakukan, Bang. Yang pertama, saya bersyukur atas kesempatan yang sudah Allah berikan kepada saya. Itu kesempatan terbaik, kenangan terindah dalam hidup saya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa menjadi suami dari wanita yang sangat saya cintai. Wanita yang betul-betul selama ini saya idam-idamkan, memenuhi semua kriteria yang saya impikan. Bahkan melebihi itu semua. Walaupun saya tidak bisa memilikinya terus, ya, dalam 13 bulan pernikahan kami, saya bersyukur untuk itu. Nah, jadi misal dia tuh menikah 2016 katanya, bulan Juli. Kemudian jalan tuh Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kemudian Januari, Februari. Nah, kemudian bulan Maret, April mereka pisah sebulan. Ya. Kemudian Mei, Juni, ya. Juli, Agustus, September, nah Oktober dia dapat tekanan untuk berpisah. Jadi pernikahannya 13 bulan katanya. 2017 13 bulan mereka berpisah. Karena memang dia dapat tekanan. Padahal kan sebenarnya kalau seorang suami itu dapat tekanan atau dipaksa menceraikan istrinya, perceraian tidak terjadi itu. Tapi ya, dia memang orangnya nerimo. Sudah terbiasa mengalah sejak kecil katanya. Karena dia sejak kecil itu kan anak angkat ya. Jadi kalau namanya anak angkat itu kan, apalagi dia tahu sejak kecil bahwa dia anak angkat, memang terbiasa mengalah tuh di keluarganya. Dan sifat itu terus terbawa hingga dia dewasa. Nah, jadi dia bilang saya bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk bisa menjadi suami dari wanita yang sangat saya cintai. Menjaganya, melindunginya, merawat dia ketika dia sakit, menafkahinya. Ya, mengantar jemput ke sana kemari ketika dia membutuhkan untuk tugas-tugas kuliahnya. Mengusahakan semua hal yang dia butuhkan, yang dia inginkan, dan seterusnya. Saya bersyukur untuk itu, termasuk memberikan nasihat, ya, mengajari dia berbagai hal kebaikan yang saya ketahui. Saya bersyukur untuk itu, untuk satu kesempatan itu, ya. Dan bagi saya itu masih seperti mimpi ketika saya bisa mendapatkannya. Mungkin dia terlalu indah, ya, dia terlalu mewah, ya, sehingga semua orang menginginkannya. Semua orang pengen dia jadi mantu mereka. Dan saya ini siapa? Dia bilang. Saya ini kan cuman seorang anak dulu, yang bahkan di usia 2 harinya saja, ibunya sudah tidak menginginkan. Saya dititipkan kepada keluarga orang tua saya yang membesarkan saya. Jadi jangankan istri, dia bilang, ibu saya saja tidak menginginkan saya. Coba. Jadi saya tahu diri saja dengan keadaan saya, dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk pernah memilikinya. Ya. Dan rasa syukur itu membuat hati saya senantiasa lega. Apa yang Allah berikan itu membuat saya betul-betul merasa bahagia. Dengan bersyukur itu, saya tidak merasa terbebani lagi, dan dengan selalu bersyukur, hidup saya menjadi lebih mudah, dia bilang. Dan memang itu yang diperintahkan untuk kita. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika engkau pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi dia selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Dia bersyukur. Dia bisa melihat di mana kebaikan ketika dia pernah bersama dulu. Tanpa memiliki pun dia mencintai, apalagi dia diberikan kesempatan untuk pernah memiliki. Sehingga dia menjalani hari-harinya setelah itu dengan lega, dengan tenang, dan seterusnya. Nah, yang kedua dia bilang, saya itu sudah memang merasakan bahwa ini untuk mempertahankan istri saya ini sulitnya luar biasa. Karena dia dari keluarga yang sangat kaya, ya. Bahkan saat menjadi istri saya itu saja banyak sekali itu orang-orang tua yang berusaha mendapatkan dia sebagai menantu. Karena itu momen-momen kebersamaan kami itu selalu saya abadikan, saya foto, saya video, dan seterusnya. Karena saya tahu ini cuma menunggu waktu saja dia akan mengkhianati saya. Jadi foto-foto itu dia simpan semua. Ya. Nah, jadi dia bilang tidak saya lihat terus. Tapi memang ada waktu di mana rasa rindu itu sampai membuat saya menangis. Maka untuk mengobati rasa rindu itu, saya lihat foto-foto saat masih bersama dulu. Tapi saya tidak mau mengintip Instagram dia. Karena di situ ada orang lain. Dan itu akan membuat saya terluka. Membuat saya sakit. Yang saya lihat adalah istri saya ketika masih menjadi milik saya. Masa-masa kami bersama dulu. Itu kalau memang rasa rindu itu sudah tidak ketahan lagi, dia bilang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dia bilang, saya kalau melewati jalan yang pernah kami lewati dulu, mendengarkan lagu yang punya kenangan bersama dia dan seterusnya, saya merasa mendapatkan energi. Walaupun dia bilang itu tidak bisa mengobati rasa rindu itu secara keseluruhan, tetapi paling tidak dengan itu saya tetap bisa bertahan dan saya bisa bangkit kembali. Nah, jadi memang ada kalanya orang sulit sekali untuk melupakan. Semakin dia berusaha melupakan, semakin dia kangen. Maka kalau yang begini ya tidak apa-apa juga untuk melihat foto-foto saat masih bersama mantan dulu kan ya. Tetapi tetap lebih baik kalau orang bisa melupakan. Karena dengan melupakan, dia bisa membuka hatinya untuk bertemu dengan jodoh sejatinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.